Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang path analysis atau analisis jalur dan structural equation modeling atau model persamaan struktural atau yang sering disingkat dengan SEM. Kita mulai dari materi analisis jalur atau path analysis. Ini merupakan salah satu teknik analisis statistika yang dikembangkan dari analisis regresi berganda. Anda sebelumnya sudah belajar tentang regresi berganda. Ini adalah suatu teknik untuk menganalisis hubungan sebab akibat yang terjadi pada regresi berganda jika variabel bebasnya mempengaruhi variabel tergantung tidak hanya secara langsung, tapi juga secara tidak langsung. Teknik ini pertama kali dikenalkan oleh Sewell Wright pada tahun 1934. Jadi sebagai ilustrasi, yang sebelah kanan itu kepuasan kerja misalkan, itu dipengaruhi oleh income dipengaruhi oleh autonomy, autonomy dipengaruhi oleh umur. Nah ini kalau di regresi berganda biasa tidak bisa dijelaskan. Tapi kalau dalam analisis jalur ini nanti akan bisa dijelaskan. Metode analisis multivariat dependensi yang digunakan untuk menguji hipotesis hubungan asimetris yang dibangun atas dasar kajian teori tertentu. Jadi sekali lagi analisis jalur itu merupakan jenis analisis dependensi atau kebergantungan. Artinya ada variabel tidak bebas dan ada variabel bebas. Nah, untuk membangunnya itu diperlukan dasar kajian teori tertentu dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung seperangkat variabel penyebab terhadap variabel akibat. Contohnya ini ilustrasinya, nilai perusahaan itu dipengaruhi oleh probabilitas, profitabilitas dipengaruhi oleh tata kelola perusahaan dan ukuran perusahaan. Yang menjelaskan hubungan ini adalah teori tertentu di ekonomi atau di manajemen, ya, bahwa profit dipengaruhi tata kelola dan dipengaruhi ukuran perusahaan. Pada penentuan model didasarkan pada hipotesis mengenai berbagai variabel yang diamati. Nah, dalam perkembangannya nanti teknik analisis jalur ini atau path analysis ini dapat dilakukan dalam kerangka pemodelan persamaan struktural atau SEM. Jadi sekali lagi struktural analisis jalur atau path analysis ini akan berkembang menjadi SEM. Jadi sebenarnya kalau kita sudah belajar SEM, otomatis belajar analisis jalur. Nah, untuk memulai belajar SEM, kita perlu belajar analisis jalur. Kira-kira analoginya sebelum belajar MANOVA, Anda perlu belajar ANOVA, kira-kira begitu. Ini adalah suatu teknik yang menganalisa, menggabungkan, jadi SEM itu nanti menggabungkan antara analisis faktor, analisis regresi, dan analisis jalur. Jadi nanti ada tiga pendekatan sekaligus dalam SEM. Ini ilustrasinya di sebelah kanan. Ya. Jadi trust, kepercayaan dipengaruhi expertise, dipengaruhi oleh expectation, dan seterusnya. Nanti akan kita jelaskan di SEM. Bagaimana model path analysis yang bisa kita kembangkan? Nanti Anda perhatikan ya, ada di sebelah kanan atas ini ada EN, ada EX, kemudian ada E. Lihat juga panah-panahnya ya. Jadi nanti kita akan Anda perhatikan yang sebelah kanan ini ya. Model jalur ialah suatu diagram yang menghubungkan antara variabel bebas, perantara, dan tergantung. Kalau di sini variabel bebasnya adalah X1 dan X2, kemudian perantaranya adalah EN1, dan bergantungnya adalah EN2. Pola hubungan ditunjukkan dengan menggunakan anak panah, yaitu anak-anak panah. Anak-anak panah tunggal menunjukkan hubungan sebab akibat antar variabel-variabel eksogonus atau perantara dengan satu variabel bergantung atau lebih.
Ya, jadi ini anak panah dari EX1 ke EN1 ke EN2 dan sebagainya. Anak panah juga menghubungkan kesalahan variabel dalam hal ini E ya dengan semua variabel endogenous masing-masing. Jadi kalau ada EN1 ini ada kesalahan yang masuk. Jadi kayak persamaan regresi Y gitu ya. Y maka ketika kita buat Y sama dengan B1 X1 dan seterusnya, pasti belakangnya ada E, kira-kira begitu. Tapi untuk yang eksogen tentu saja tidak ada. Anak panah ganda menunjukkan korelasi antara pasangan variabel-variabel eksogenus. Nah, ini ya, misalkan ada korelasi antara X1 dan X2. Kemudian kita lihat lebih jauh, apa itu variabel exogenous atau independent variable. Adalah variabel-variabel eksogenus dalam suatu model jalur ialah semua variabel yang tidak ada penyebab eksplisitnya. Atau dalam diagram tidak ada anak panah yang menuju ke arahnya selain pada bagian kesalahan pengukuran. Nanti akan ada kesalahan pengukuran, nanti akan dijelaskan. Jika antara variabel eksogenus dikorelasikan, maka korelasi tersebut ditunjukkan dengan anak panah dengan kepala dua yang menghubungkan variabel-variabel tersebut. Contohnya seperti ini. Ya. Kemudian variabel endogenous atau variabel dependent. Ya, kalau tadi independent, ini dependent. Variabel endogenous ialah variabel yang mempunyai anak panah menuju ke arah variabel tersebut. Variabel-variabel yang termasuk di dalamnya ialah mencakup semua variabel perantara dan bergantung. Sekali lagi, ini perantara, ini bergantung. Variabel perantara endogenous mempunyai anak panah yang menuju ke arahnya, ya ini, dan variabel tersebut dalam suatu model diagram jalur. Ya. Sedangkan variabel bergantung hanya mempunyai anak panah yang menuju ke arahnya. Kalau tadi perantara itu ada yang menuju dan ada yang keluar. Tapi kalau bergantung itu hanya satu, menuju saja. Nah, ini yang tadi sudah berkali-kali kita lihat keterangannya di sini. Kita lihat model yang samping ini, X1 dan X2 pada model saling berkorelasi dan memiliki dampak langsung maupun tidak langsung terhadap variabel endogenus, N1, N2, tergantung atau endogen. Ya. Pada kebanyakan model sesungguhnya, variabel endogen juga dipengaruhi oleh faktor di luar model atau kesalahan. Contoh-contoh ya. Ini ada model yang gini, ada X1, X2, X3, X4. Seorang peneliti akan menguji hipotesis hubungan antara variabel seperti ini. Maka model persamaan regresinya atau model statistiknya X2 ya, kalau Anda lihat itu dipengaruhi oleh X1. Berarti dia persamaan regresi dari X1 ditambah error. X3 dipengaruhi oleh X1 oleh X2. Berarti X3 sama dengan B3X1 ditambah B3X2 ditambah E3. X4 dipengaruhi X2 dan X3. Nanti sekali lagi yang endogenous atau perantara dan bergantung itu adalah X2, X3, dan X4 semuanya ada errornya. Nah, koefisien-koefisien dalam model di atasnya adalah koefisien regresi yang telah distandarisasi. Jadi datanya itu ditransformasi dulu ke mu 0 dan sigma 1, kemudian dicari persamaan regresinya. Itulah koefisien dalam model PET analisis. Oke, kita lihat studi kasusnya. Seorang psikolog akan meneliti hubungan antara otorianisme, dogma, religi, dan attitude toward outgroup. Jadi ingin meneliti sikap seseorang terhadap di luar anggotanya. Apa dipengaruhi oleh sifat otoritarianisme ya, otoritari ya. Jadi kemudian dogma dan religi. Dia mengajukan sebuah proposisi hipotetik bahwa otoritarianisme ini dogmatis dan religi ini terdapat kaitan koreksional dan bahwa ketika konstruk atau ketika variabel ini
secara bersama-sama mempengaruhi attitude towards outgroup. Jadi pengaruhi terhadap sikap seseorang terhadap orang di luar grupnya. Boleh rasnya, boleh agama, dan seterusnya. Nah, masalahnya apakah proporsi di atas bisa diterima, hipotesa tadi, kemudian seberapa besar otoritarianisme ini, dogmatis dan religius mempengaruhi attitude towards outgroup, baik secara sendiri-sendiri maupun secara gabungan, dan bagaimana pengaruh konstruk mana yang paling besar, atau variabel dari ketiga ini yang paling besar. Kemudian diambil sampel 20 orang, ya, diukur melalui instrumen-instrumen tertentu, kuesioner atau pertanyaan-pertanyaan dalam skala Likert. Ini hasilnya, ya. Skala Likertnya ini 1 sampai 10, ya. Pengamatannya ini 1 sampai 20 sampel, kemudian X1 ini nilainya. Kalau ingin lebih jelas, ini sumbernya ya, dari multiple regression in behavior research. Nanti keterangannya kalau 1 apa, 2 apa. Tapi secara umum skala Likert, misalkan setuju dan sangat tidak setuju 1 mungkin ya, 10 itu sangat setuju dan seterusnya. Ini modelnya, tadi kan disebutkan bahwa X1, X2, X3 yaitu otoritarianisme, kemudian dogma dan religi, ini semuanya berpengaruh pada X4, yaitu sikap terhadap orang di luar kelompoknya. Kemudian tadi juga ada hipotesi, ada korelasi antara X1 dengan X2, X2 dengan X3, dan X1 dengan X3. Nanti ini akan kita hitung semua, ya. Di sini sekali lagi menunjukkan gambar satu, ya, 3 buah variabel eksogen yaitu X1, X2, X3, dan sebuah variabel endogen yaitu X4. Sehingga persamaan strukturalnya atau persamaan regresi dari X4 adalah seperti ini. Nah, ini kalau dicari dengan perkalian matriks, ya, atau kita masukkan saja ke multivariate analysis, kemudian regression, nanti akan didapat P-nya, kalau tadi beta ya, kalau ini rho-nya ya. Jadi koefisien-koefisien dari X1, X2 dan X3. Jadi ini untuk X1 itu 0,55, ini X42 ini 0,44 dan seterusnya. Kemudian kita hitung akar 1 minus 0064 ini R-nya kira-kira gitu. Ini hipotesanya sekali lagi, ya. Jadi tidak ada pengaruh, ya, dan ini ada pengaruh. Kalau kita lihat dari hasil running yang sama dengan tadi ya, ini ada perbedaan. Kalau yang tadi yang sudah ini kalau Anda lihat nih 0,559, 0,448, 0141 itu sama dengan yang sebelah sini yang sudah distandarisasi betanya, ya. Kalau ini yang sebelum distandarisasi. Ini sama ya, jadi 559 ya, beda dikit. Oh, sama persis malah ya. Oke. Nah, seperti biasa sebenarnya langsung bisa kita lihat di sigmanya. Kalau 003, 008 ini berarti signifikan, enggak signifikan. Nanti kita lihat. Dari hasil pengujian koefisien jalur diperoleh keterangan objektif bahwa koefisien jalur X1 ke X4, X2 ke X4 keduanya secara statistik bermakna, tadi karena lebih kecil daripada 0,05. Sedangkan koefisien jalur X4 ke X3 ke X4 tidak bermakna, karena tadi nilainya di sini 0,38 lebih dari 0,05. Oleh karena itu, proses akan diulang dengan mengeluarkan X3 dari model. Jadi X3-nya dikeluarkan dari model, karena tidak signifikan. Sehingga modelnya menjadi seperti ini. Kita running lagi, ya. Ini koefisien betanya setelah distandarisasi. Kemudian signifikansinya dua-duanya signifikan, ya, 0,01 dan 0,07, di mana R square-nya adalah 0,59, lebih dari 0,5 itu sudah cukup baik. Ya.
Oke, sekarang kita diskusikan dan analisis. Tadi pertanyaan-pertanyaan kita jawab ya. Proporsi hipotetik yang diajukan tadi adalah berdasarkan hasil pengujian X1, X4, X2 dan X2 ke X4, X3 dan X3 ke X4 itu tidak. Keterangan ini memberikan indikasi bahwa yang berpengaruh terhadap attitude toward outgroup hanyalah autoritarianisme ya dan dogmatis, sedangkan religius ini tidak berpengaruh. Oke, ya tadi sudah disebutkan. Ini kemudian kalau kita lihat angka-angkanya ya, jadi bisa terlihat korelasinya, kemudian pengaruh. Ini sebenarnya koefisien jalur yang tadi. Kemudian kalau kita lihat berapa besar proporsi pengaruhnya, X1 berpengaruh secara langsung terhadap X4 itu adalah 0,410 diperoleh dari pengaruh langsung ya 0,371 dan pengaruh hubungan korelatif dengan X2. Jadi ini nanti dihitung. Ini nanti semuanya tentu saja kata ini bisa dihitung berdasarkan rumus ini. Jadi sekali lagi pengaruh X1 ke X4 secara total 0,41. X2 sama seperti tadi ya. Ketemunya 0,236. Kemudian pengaruh gabungannya ditambah ya. X1 dan X2 ke X4 adalah 0,410 ditambah 0,236 atau 0,646 atau ini R square-nya. Oh, maaf, saya mungkin koreksi ya, saya sebentar saya tadi keliru mengatakan ini tuh bukan R square-nya, tapi ini tadi ya. Jadi errornya, kira-kira errornya sebesar ini. Tapi sebenarnya maknanya itu mirip dengan R square ini ya. Jadi angkanya plus minus. Nah, jadi kalau dilihat di sini model summary-nya 0,646 ya R square-nya ini. Artinya secara model bisa diterima. Oke, yang tadi ada yang ketiga ya. Untuk melihat pengaruh variabel atau kontak mana yang lebih besar ya cukup dilihat signifikansinya. Tentu saja di sini kalau kita lihat atau dari T-nya juga boleh, tapi yang paling mudah lihat dari signifikansinya. Tentu saja X1 ini pengaruhnya lebih besar daripada X2 terhadap sikap terhadap orang di luar kelompoknya. Ini ya sudah dijelaskan. Kalau dari prosesnya berapa ya? Ya tadi dari koefisiennya. Ya, jadi pengaruh totalnya ya. Maka X1 lebih besar yaitu 41% dan X2-nya 23,6%. Oke, ini beberapa contoh riset memakai PET analisis. Jadi misalkan faktor-faktor yang mempengaruhi pelajar dalam pencapaian di nilai matematika di Kuala Lumpur. Atau ini di supply chain risk management misalkan. Tentang risiko dalam supply chain itu juga dimodelkan dengan PET analisis. Baik, sekali lagi seperti biasa kalau ada pertanyaan nanti dikirim lewat grup WA atau email juga boleh ya. Kita lanjut masuk ke materi yang kedua yaitu SEM. Tadi sudah disebutkan di depan, SEM adalah teknik analisa yang menggabungkan analisis jalur, kita sudah belajar, kira-kira begitu. Analisis faktor, kita juga sudah belajar kemarin, dan analisis regresi, kita sudah belajar. Jadi SEM ini sebenarnya lebih ke bagaimana membangun model. Ya. Nanti kalau dalam tugas akhir atau dalam studi-studi kasus, yang terpenting itu bukan hitungannya, karena hitungannya kita sudah belajar semua. SEM ini kita akan belajar justru di bagaimana model itu bisa kita bangun dengan baik. Jadi bukan hitungan kita serahkan ke komputer. Tapi membangun model ini yang
debatable. Satu orang mengatakan begini, satu orang mengatakan begini. Dan memang SEM ini biasanya digunakan di bidang ekonomi dan humaniora, tapi juga sudah mulai digunakan di bidang manufaktur, nggak ada masalah. Baik, kita review tentang SEM lagi ya, tentang suatu teknik statistik. Tadi sudah disebutkan, menganalisis hubungan antara kontrak laten dan indikatornya. Ya, kontrak itu ya variabel lah yang tadi ya, variabel dependent dan independent. Jadi SEM memungkinkan dilakukannya analisis di antara beberapa konstruk, yaitu variabel dependent dan independent secara langsung. Ini ada istilah variabel laten ya. Variabel laten kalau tadi kan belum muncul, kalau di SEM ini muncul. Variabel laten adalah variabel yang tidak dapat diukur secara langsung. Ya, ini memang istilahnya agak tambah banyak ya nanti. Dan biasanya kalau sekali baca tidak langsung ingat ya, itu harus beberapa kali baru oh ya gitu. Tapi nggak apa-apa ya, kita ikuti saja. Nanti digambarkan dalam bulat oval atau elip. Ini terdiri dari dua, yaitu variabel laten endogen dan variabel laten eksogen. Kalau tadi hanya disebut sebagai variabel endogen dan eksogen. Endogen diberi lambang psi dan variabel eksogen diberi lambang eta. Ini ya. Ini contoh dua variabel laten endogen, yaitu kepuasan pelanggan dan kesetiaan pelanggan. Yang ini dan yang ini. Jadi ini disebut dengan variabel laten ya, di SEM. Kemudian yang eksogen nanti diberi lambang C1 dan C2, itu adalah harga dan pelayanan. Oke. Kemudian ada yang disebut dengan variabel manifest. Adalah variabel yang langsung dapat diukur dan digunakan sebagai indikator pada konstruk laten, digambarkan biasanya dengan kotak. Variabel manifest digunakan untuk membentuk konstruk laten dan diwujudkan dengan pertanyaan-pertanyaan kepada responden dalam bentuk skala Likert. Variabel manifest untuk membentuk konstruk laten eksogen diberi lambang X atau simbol X, dan variabel manifest untuk membentuk konstruk laten endogen diberi simbol Y. Nah, oke, contoh ya. Tadi kan di endogen itu ada pelayanan dan kepuasan pelanggan. Nah, bagaimana mengukur pelayanan? Ya, variabel endogen pelayanan itu ada dua indikator yang disebut dengan variabel manifest, yaitu X1, misalkan waktu pemberi pelayanan yang relatif cepat, dan X2, waktu bagian pelayanan yang ramah. Jadi dua variabel manifest inilah yang akan diberikan kepada responden untuk mengukur pelayanan. Jadi ini pelayanan tidak diukur secara langsung ya, endogen tadi atau variabel laten tadi, ya, variabel laten endogen. Hal yang sama juga lihat di kepuasan pelanggan. Jadi kepuasan pelanggan itu dihitung berdasarkan Y1, Y2, yaitu penilaian yang baik terhadap citra perusahaan, dan Y2 adalah rasa puas secara keseluruhan terhadap perusahaan. Bayang ya, insya Allah pelan-pelan. Oke, model strukturalnya ini yang saya sebut tidak mudah di sini, banyak debat ya. Nanti model 1 dengan model 2 beda-beda. Model struktural meliputi hubungan antar variabel laten, dan hubungan ini dianggap linier. Asumsinya linier ya, kalau non linier nggak bisa. Parameter yang menggambarkan hubungan regresi antar variabel laten umumnya ditulis dengan lambang ini ya. Untuk variabel laten eksogen ke variabel endogen ditulis dengan lambang beta. Ini bacanya lupa saya. Gamma ya. Untuk regresi variabel endogen ke variabel endogen lainnya. Variabel laten eksogen dapat pula dikorelasikan satu sama lain dan diberi lambang seperti ini. Ini tahu kalau nggak salah bacanya. Nah, ini lambang-lambangnya tadi ya. Jadi kalau dari eksogen ke endogen tuh lambangnya begini. Kalau dari endogen ke endogen lambangnya ini ya. Oke. Kalau dari ini apa? Korelasi lambangnya tahu. Sama tadi struktural di path analysis, ini juga ada kesalahan struktural.
Di sini lambangnya zeta. Jadi kesalahan struktural berkaitan dengan kepuasan pelanggan adalah zeta 1, kesetiaan pelanggan zeta 2. Nah, nanti sekali lagi dalam hal ini kesalahan struktural ini dikorelasikan dengan variabel laten endogen. Tadi kan ada diukur dengan jadi variabel laten diukur dengan variabel apa tadi namanya, maaf, manifest ya, diukur dengan variabel manifest ya. Jadi X1, X2 misalkan. Nah, ini nanti ini kalau untuk ini nyarinya dengan analisis faktor ya. Kalau tadi dengan regresi saya kembali ya. Ini angka-angka ini dicari dengan persamaan regresi, korelasi ya. Maka ketika kita menghubungkan antara X1 dengan pelayanan atau variabel manifest dengan variabel laten ya, itu dengan faktor analytic measurement model. Dan nilainya kita sebut dengan lambda. Kemudian sama ketika melakukan analisis faktor itu kan juga ada error. Sama di sini juga muncul error. Itu kesalahan pengukuran dari faktor analisis. Ya, diberi lambang delta. Jadi kalau tadi ini ada delta X1, delta X2 dan seterusnya. Nah, sehingga model lengkapnya kira-kira kalau ada model itu kira-kira begini. Sebentar ya. Jadi kalau kita lihat sekali lagi, Anda lihat dari sini elip kontrak laten ya. Jadi ini eksogen, endogen, endogen. Ini laten semua. Ini perantara, ini bergantung ya. Kemudian yang kotak itu manifest. Jadi ini diukur dengan Y1 katakanlah Y2, Y3, Y4, Y5, Y7, Y8 ya. Jadi biasanya sekali lagi untuk bergantung dan perantara itu pakai Y lambangnya. Dan kemudian yang eksogen, yang tadi endogen ya, sekali lagi pakai Y, eksogen itu pakai X. Ini misalkan X1, X2, 3, 4, 5. Untuk menghubungkan jalur eksogen ke perantara, perantara ke bergantung, itu dengan regresi semua. Ini jalurnya regresi. Ya. Nah, untuk menghitung dari N1 ke Y ini yang panah keluar ini dengan faktor analisis semua. Masing-masing regresi ada errornya ya, ini error. Sedangkan faktor juga ada errornya. Nanti silakan dicermati ya di sini. Ini sudah mewakili contoh model SEM. Ini yang akan kita kerjakan. Semuanya kita serahkan ke komputer di perhitungan. Ini kalau ditelusuri modelnya begini ya. Jadi model struktural, kemudian variabel eksogen. Anda perhatikan ya. Kalau di yang nomor 2 dan nomor 3 itu persamaan faktor analisis. Sedangkan di 1 itu persamaan regresi. Jadi 1 regresi, 2 dan 3 persamaan analisis faktor. Ada 7 tahapan kalau kita ini menganalisis dengan SEM. Ini yang paling susah. Anda harus browsing banyak model-model untuk membangun sebuah model. Membangun model teoritis. Jadi kalau Anda mau menganalisis SEM, misalkan ada tentang standarisasi misalkan ya, Anda harus paham tentang standarisasi, tentang transfer teknologi, Anda harus paham tentang transfer teknologi. Intinya Anda harus masuk ke bidang itu dengan baik, baru Anda bisa membuat model teoritis. Kemudian pengembangan diagram jalur dari teoritis, kemudian kita gambarkan jalur-jalurnya, kemudian dikonversikan ke dalam persamaan struktural dalam model pengukuran, memilih jenis matrik input dan estimasi model yang diusulkan, menilai identifikasi model struktural, menilai
kriteria goodness of fit, dan interpretasi dan modifikasi model. Contoh kasus di tugas S1 mahasiswa UNY ya, ini tentang perhitungan indeks kepuasan mahasiswa terhadap operator IM3. Dia membaca sebuah model teoritis bahwa kepuasan pelanggan itu ada tiga pendekatannya: satisfaction toward quality, satisfaction toward value, dan purchase based. Kemudian berdasarkan teori pemasaran, maka dapat dibentuk 6 konstruk dengan masing-masing konstruk memiliki 3 indikator. Ini misalnya untuk konstruk stratification toward quality atau laten ya, kalau tadi konstruk laten variabel laten eksogen maupun endogen, kemudian indikator adalah variabel manifest itu X1 sampai X1, X2, X3, 4, 5, 6 ya, kemudian Y1, Y2, Y3, kemudian Y4, Y5, Y6 ya. Ini daftar pertanyaannya X1, X2, X3 dan seterusnya. Maaf, batuk. Tapi tidak corona, tenang aja. Oke, langsung. Ini sekali lagi adalah pertanyaan yang diberikan kepada responden. Ini adalah variabel manifest. Ya, tadi pertanyaan 1, 2, 3, X1, X2, X3 itu berkaitan dengan specification toward quality, yaitu variabel endogennya, eksogennya kalau ini ya. Nanti kita lihat di modelnya. Ini hasilnya contoh ya. Jadi ini nama ke bawah, kemudian yang ke kanan ini adalah sekali lagi variabel manifest. Ini disebut X1, X3, construct quality, value, base score, dan customer certification. Ya. Jadi X1, yang X ini adalah eksogen, sekali lagi ini ada endogen. Ya. Nah, ini modelnya tadi. CS itu adalah customer certification, yaitu tadi diukurnya melalui Y4 dan Y6. Contoh kalau Anda lihat pertanyaannya, saya lebih puas ketika menggunakan kartu M3 misalkan. Saya menilai M3 sebagai kartu yang ideal dan seterusnya ya, nomor 12 ini. Ini modelnya sekali lagi ya, dan jadi di sini hipotesanya dia quality mempengaruhi base score mempengaruhi CS, quality mempengaruhi CS, value mempengaruhi CS, ada korelasi antara quality dan value. Ini semuanya, model ini dibangun oleh theoretical yang tadi ya. Misalkan ada pertanyaan, kenapa kok nggak ada korelasi antara quality dan base score misalkan, atau kenapa kok nggak ada korelasi antara value dengan base score, kenapa tidak langsung sini misalkan. Nah, itu model yang mempengaruhi teoritik ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, sekali lagi kita lihat konstruk quality-nya, value, base score, dan CS. Ini persamaan regresinya ya, jadi persamaan strukturalnya ini yang regresi, ini dihitung berdasarkan matrik ya. Kemudian ini analisis faktornya, jadi dari Y ke beta ya. Ini yang untuk eksogen, kalau tadi yang Y endogen. Nah, kemudian kita memilih matriks input dan estimasi yang diusulkan. Sekali lagi kita ingin mengeksplorasi pola saling hubungan, sehingga matrik yang digunakan adalah matrik dalam bentuk korelasi, dan dia memakai program Amos ya. Ada Lisrel, ada Amos nanti. Jadi tinggal Anda membuat ini model seperti ini, Anda buat di software nanti ya. Dibuat lambang-lambangnya tolong diikuti ya, elip,
kota, kemudian dan seterusnya. Nanti di Amos atau Lisrel ada petunjuknya. Kemudian di running ya. Kalau tadi kan satu-satu dicari, kalau ini running thread biasa keluar ya. Nilai estimasinya untuk masing-masing panah ya. Coba kita lihat misalkan ini di sini ada angkanya. Oh belum ya, nanti yang kedua. Maaf, ada gambar satu lagi. Bentar. Ini langsung kita percepat saja. Nah ini angkanya. Jadi hasil running angka-angka ini itu akan langsung ditampilkan di gambar. Jadi misalkan ya ini koefisien quality mempengaruhi base score ini 0,82 dan seterusnya ya. Ini analisis faktor koefisiennya value X6 1 dan seterusnya. Jadi semua angka tadi sudah dimunculkan dalam tabel dalam bentuk model SEM begini. Kemudian yang Anda perlu perhatikan ini, ada probability, ada chi-square, ada GFI, AFI, dan sebagainya, nanti tafsirannya kita baca. Nah ini, menilai identifikasi model struktural, sekali lagi. Berdasarkan output analisis data pada lampiran 4, maksudnya yang tadi, diperoleh hasil bahwa model pelanggan adalah over-identified. Ini bisa dilihat dari total 101 jumlah data covarian 78 dan jumlah parameter yang akan dihitung ada 29. Dari hasil tersebut degree of freedom-nya adalah 49 dan sekali lagi degree of freedom yang ini DF 49 ini agak berbeda dengan degree of freedom yang Anda pahami ya. Ini adalah pengurangan dari data covarian jumlah parameter yang animasi ini ya. Jadi 49 itu kalau 49 itu disebut over identified atau dapat diidentifikasi estimasinya. Kemudian untuk melihat kriteria goodness of fit, Anda lihat chi-square-nya ya, dengan melihat chi-square-nya ini telah cocok. Jadi nanti sebenarnya bisa dilihat juga dengan tabel ya untuk DF 49 berapa. Kemudian yang lain juga kita bisa lihat dari nilai GFI-nya ya, dari TLI dan RMSA tadi di bagian bawah itu. Nanti dicermati ulang. Nah, ini semuanya lebih 0,9 dan RMSA-nya antara ini sehingga model dikatakan cocok terhadap data observasi. Kemudian bagaimana intervensi model dan modifikasinya? Maka model dikatakan telah memenuhi seluruh kriteria yang dibutuhkan sehingga tidak perlu diadakan modifikasi model karena sudah cocok semuanya, tidak ada yang dibuang dan sebagainya. Kalau tadi di batch analisis itu ada yang dibuang ya. Kalau di sini enggak karena semuanya berpengaruh. Nah, bagaimana nih tafsirannya? Ini tadi dilakukan dengan Amos, tapi juga bisa dilakukan dengan Microsoft Excel 2007 dan ini sebagian hitungannya maaf ya, dengan SWS 15 juga bisa. Ini tafsiran lebih lanjut. Nanti ini sebenarnya hanya ringkasan dari yang tadi. Ya, ini silakan nanti dibaca saja. Nah, ini yang mungkin cukup penting ya tentang interpretasi kepuasan pelanggan. Ini ada sedikit hitungan karena di di Amos tidak langsung muncul ya tentang interpretasi kepuasan pelanggan. Jadi nanti ada rumus varian X-Trade begini, kemudian Anda hitung quality value base score, kemudian dijumlah. Untuk CS-nya 3,53. Kemudian kita lihat juga untuk masing-masing konstruknya, persentasenya ya. Ini 71%, sekian persen dan sebagainya. Ini dalam persentase. Kalau ini dalam bentuk angka, ini dalam persen. Jadi kalau kita lihat penafsirannya, sekali lagi ini misalkan 71,47 ya. Indeks kepuasannya dan sebagainya ini cukup puas 77,75 ya. Jadi lebih dari 5%, maka PM3 itu telah memberikan kepuasan terhadap pelanggan mahasiswa di FMIPA UI. Oke?
Saya kira itu nanti sekali lagi dipelajari kembali. Ini beberapa contoh riset dengan SAM di supply chain, ya. Ada structural equation approach. Kemudian ini di manufaktur tadi saya sebut ya, tentang structural equation model and statistical execution of lean based quality and productivity improvement. Ini di konstruksi ya, dan seterusnya. Oke, insya Allah pekan depan kita masuk ke cluster analisis. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Silakan dipelajari. Sekali lagi, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di grup di Google Classroom bagi yang S1 ya, kalau yang S2 lewat WA.